Halo semuanya, dan izin kepada Ibu Ulfa Rahmi, nama saya Gracia Alfa Indria dengan NPM 2451018 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di era digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel ini, yaitu perkembangan teknologi dan media sosial yang telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi dan mencari referensi gaya hidup. Media sosial kini bukan hanya tempat hiburan, melainkan juga sumber tren fashion, makanan, dan juga tempat wisata. Sayangnya, hal ini juga memunculkan kecenderungan konsumtif yang makin tinggi, apalagi karena pengaruh influencer. Jadi, bagi mahasiswa sekarang terutama, sosial media itu bukan hanya tempat untuk sekedar sharing atau berinteraksi dengan sesama, tetapi juga sebagai tempat untuk mencari inspirasi, mulai dari tren fashion, gaya hidup, atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik pada era itu. Jadi yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah media sosial ini mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan pembelian impulsif tersebut. Untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari artikel saya ini. Saya memiliki 4 landasan teori, yaitu yang pertama adalah konsumsi simbolik, yaitu konsumsi sebagai simbol status sosial. Jadi makna dari konsumsi simbolik di sini adalah dengan konsumtif kita, dengan semakin tinggi tingkat konsumtif kita, artinya status sosial kita semakin tinggi karena daya beli kita sangat tinggi. Jadi perilaku konsumtif itu menunjukkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya adalah interaksi parasosial, yaitu hubungan satu arah dengan influencer yang bisa mempengaruhi keputusan belanja mahasiswa. Hubungan satu arah ini bisa timbul atau terjadi dikarenakan kita merasa bahwa mereka merupakan panutan kita dan kita perlu mencontoh mereka, influencer. Dengan adanya perasaan ini, tentunya hal tersebut akan mendorong kita untuk meniru mereka. Meniru dalam artian luas ya. Jadi di sini adalah meniru apa saja yang mereka gunakan. Contohnya, influencer yang mereka merupakan beauty influencer. Beauty influencer kalau kita suka, kita mengikuti, pasti misalkan mereka ada review atau mereka menyarankan para penontonnya untuk membeli suatu produk, tentunya mereka akan percaya. Dengan kepercayaan itu tentunya mempengaruhi keinginan atau keputusan belanja kita. Selanjutnya adalah ekonomi perhatian, yaitu media sosial dirancang agar kita terus melihat iklan dan konten promosi. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial ini sekarang bisa dibilang sebagai iklan berjalan. Kalau dulu kita melihat iklan atau promosi hanya saat jeda, ketika kita menonton sinetron, film, lalu ada jeda diberikan iklan dan promosi. Terkadang juga diselipkan di dalam satu segmen film ataupun sinetron yang kita tonton. Tetapi kalau sekarang tidak. Sosial media, misalkan TikTok, Instagram, kita bisa dibilang kontennya hanya konten promosi karena sangat banyak sekali orang yang berlomba-lomba ingin menjadi part dari affiliate atau mereka ingin membantu penjualan karena dari situ mereka juga mendapatkan keuntungan sebenarnya ya. Jadi dengan begitu, dengan semakin banyaknya orang yang melakukan konten promosi dan iklan, tentunya tidak dapat dihindari lagi atau tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial kini merupakan tempatnya iklan dan juga konten promosi. Selanjutnya yang keempat yaitu bahasa gaul yang pastinya kita sering dengar ya, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu keadaan dimana kita nggak mau ketinggalan, yang mana hal tersebut membuat mahasiswa menjadi lebih konsumtif. Kenapa? Karena dengan perasaan kalau kita nggak ikut kita bisa dikira nggak gaul. Kalau kita nggak ikut
kita ketinggalan zaman. Dengan perasaan FOMO, kita akan cenderung membeli sesuatu dengan impulsif hanya karena sesuatu itu sedang tren. Contohnya saja boneka Labubu itu ya. Sebenarnya kalau dibilang manfaatnya juga tidak sebanding dengan trennya. Jadi manfaatnya tidak begitu banyak selain mereka lucu dan mereka lembut ya. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi FOMO ini sangat-sangat membuat kita menjadi konsumtif karena balik lagi, Labubu itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sesuatu yang kita inginkan semata gitu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam pembuatan artikel ini, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dari jurnal dan artikel antara tahun 2018 hingga tahun 2024. Jadi sangat-sangat up to date ya. Jadi ada juga saya mencantumkan referensi yang kembali ke tahun 2020. Di sana penulis menjelaskan masa-masa COVID ya, yang dimana saya sangat relate karena masa-masa COVID itu bisa dibilang titik balik dari peningkatan media sosial yang terjadi pada hari ini. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Salah satu temuan penting adalah dari Ziying Yu tahun 2022 yang menunjukkan bahwa perbandingan sosial di media sosial dapat memicu emosi negatif dan membuat orang belanja online sebagai pelarian. Emosi negatif di sini ketika katakan saja kita baru pulang, kita memiliki hari yang buruk, mungkin kita merasa tidak puas dengan diri kita, dengan pekerjaan kita, dengan hidup kita. Lalu kita istirahat dan kita melihat media sosial. Nah, di media sosial ini tentunya seseorang akan lebih sering menunjukkan sisi baik dari hidupnya, menunjukkan apa-apa saja yang baik dalam hidupnya. Terkadang, gak jarang juga mereka memfabrikasi hidupnya supaya terlihat sangat baik. Padahal kenyataannya mungkin hidup mereka tidak sebaik itu. Jadi itu beberapa fake influencers juga dapat sangat berperan dalam mempengaruhi mindset kita bahwa kok hidup orang lebih enak dari hidup saya? Kenapa saya gini-gini aja gitu. Nah, emosi negatif ini akan memicu keinginan kita untuk belanja online ya sebagai pelarian. Gak jarang juga saya sendiri kadang belanja online sebagai self-reward gitu. Jadi saya merasa saya udah sampai ke titik ini, saya udah bekerja keras. Jadi saya pantas untuk mendapatkan ini, padahal itu merupakan suatu keinginan saya, bukan kebutuhan saya. Lalu ada juga Sokolova dan Kevi yang menemukan bahwa interaksi dengan influencer di Instagram dan YouTube sangat berpengaruh terhadap niat beli. Balik lagi, jika kita mempercayai seseorang, yaitu dalam hal ini konteksnya adalah influencer, yang kita lihat baik di Instagram ataupun YouTube, tentunya mereka sangat-sangat mempengaruhi pandangan kita terhadap suatu produk. Jadi kita yang awalnya tidak tahu, apa sih produk ini, lalu mereka mereviewnya, kadang juga mereka merupakan brand ambassador dari produk tersebut, tentunya kita untuk membeli suatu produk ya. Jadi yang awalnya kita tidak tahu, dengan kita mendengarkan seseorang mereview hal tersebut, jadinya kita tahu dan kita percaya, lalu kita ingin mencoba. Selain itu juga selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari analisis saya menemukan bahwa semakin sering mahasiswa menggunakan media sosial, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk bersikap konsumtif. Jadi semakin lama kita menggunakan media sosial, tentunya semakin banyak hal yang kita terpapar dari media sosial tersebut. Keinginan untuk membeli, gaya hidup konsumtif, gaya hidup yang hedon dari orang-orang, tentunya kita cenderung untuk meniru hal tersebut ya. Balik lagi, jika kita cenderung melihat sesuatu yang positif, mungkin sesuatu yang sharing ilmu atau sharing gaya hidup yang aktif, itu juga akan tentunya berpengaruh pada diri kita. Tapi kembali lagi dengan apa yang kita tonton di media sosial. Selanjutnya yaitu mahasiswa yang mengikuti banyak influencer cenderung lebih mudah
terdorong untuk membeli sesuatu, bahkan sampai rela berhutang atau memakai tabungannya. Namun, ada juga mahasiswa yang mulai sadar dan bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Balik lagi, semua itu harus datang dari diri sendiri. Jadi mereka sendiri harus sadar bahwa apa yang mereka ingin beli itu merupakan suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Jadi kesimpulannya adalah media sosial terbukti memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Karena itu, literasi digital dan keuangan sangatlah penting untuk dibekalkan sejak dini. Yang bisa saya rekomendasikan sebagai penulis yaitu yang pertama, institusi pendidikan perlu mengadakan pelatihan literasi digital dan keuangan. Seperti yang kita tahu, terutama untuk mahasiswa UIB, sudah banyak sekali dari UIB diberikan seminar ya. Saya juga pernah mengikuti salah satu seminar di mana seminar tersebut mengajarkan kita untuk memperoleh cuan atau keuntungan dari hobi kita, dan itu merupakan salah satu hal positif yang dapat kita tiru atau kita ikuti ya. Jadi tidak hanya selalu bersifat konsumtif, tapi kita juga harus bisa menambah income kita gitu. Selanjutnya, pemerintah harus mengawasi iklan digital yang menyasar anak muda. Di sini lagi-lagi peran pemerintah sangatlah penting, karena dengan apa yang diiklankan tentunya akan menarik para mahasiswa untuk meningkatkan antusiasme mereka untuk membeli suatu produk. Jadi diharapkan untuk pemerintah lebih ketat lagi dalam memilah iklan, terutama untuk barang-barang yang sepertinya tidak layak BPOM tetapi mendapatkan izin BPOM lalu diiklankan oleh para influencer. Itu tentunya sangat merugikan para konsumen ya, terutama di sini konteksnya mahasiswa, karena kerugiannya mungkin tidak hanya dari segi materi, tapi juga dari segi kesehatan. Ketika yang kita beli itu klaimnya tidak sesuai atau justru berbahaya untuk kita, tentunya hal tersebut akan sangat merugikan kita ya sebagai konsumen. Selanjutnya yaitu mahasiswa didorong untuk mengikuti akun yang memberi nilai positif, bukan hanya gaya hidup yang konsumtif. Jadi lagi-lagi kita harus lebih sering melihat akun-akun yang memberikan informasi yang lebih penting, informasi yang berguna untuk kita, bukannya kita hanya menonton para influencer yang hanya memamerkan gaya hidup mereka yang hedon, hidup konsumtif mereka. Jadi lebih baik kita mengikuti akun-akun yang memberi dampak positif untuk hidup kita. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga bermanfaat.